Amin. Berikan kemuliaan untuk nama Tuhan. Haleluya. Sebelum saudara duduk, saya ingin memberikan shalom. Kalau saudara terima shalom ini, lambaikan tanganmu kanan. Shalom. Shalom. Haleluya. Berikan shalom juga kepada kiri kananmu. Haleluya. Silakan duduk. Terima kasih untuk tim PAW. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, saya akan langsung untuk menyampaikan firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Kalau saudara mempunyai kendaraan, supaya kendaraan itu selalu siap pakai, tentu kita harus merawatnya. Merawat itu artinya mencoba untuk mengenali kondisi kendaraan saudara. Supaya setiap saat kita mau pakai, kendaraan itu siap pakai. Nah, kalau dengan kendaraan aja kita harus seperti itu, maka apalagi dengan iman. Karena bagi saudara dan saya, ketika kita berkata, saya beriman kepada Yesus, firman Tuhan katakan bahwa kita ini hidupnya adalah karena iman. Nah, demikian juga dengan iman kita. Rasul Paulus berkata bahwa saudara dan saya ini harus selalu tahu kondisi iman kita masing-masing. Karena itu Rasul Paulus berkata seperti ini, dalam 2 Korintus pasal 13 ayat yang kelima. Ya. 2 Korintus pasal 13 ayat yang kelima. Saya ingin ajak Bapak Ibu saudara sekalian membaca ayat ini bersama dengan saya. Ya, dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Kayaknya kok saya aja yang baca ya. Saudara baca bersama-sama. Saya tahu saudara belum sarapan ini pasti. Ya, tapi kalau untuk membaca Alkitab pasti bisa. Amin. Amin. Setuju? Oke, mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu? Bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Jadi Rasul Paulus melalui ayat ini menasihati supaya saudara dan saya sebagai orang yang beriman itu tahu kondisi iman kita setiap saat. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan mengujinya. Dan kemudian selain mengujinya juga selidikilah dirimu. Nah, ada dua kata yang dipakai ini sangat menarik. Karena kata ujilah dirimu, ya, menguji itu di dalam bahasa asli dari Perjanjian Baru atau bahasa Yunani, itu dipakai kata perasete. Ya. Perasete itu adalah checklist imanmu itu dengan firman Tuhan. Ya. Firman Tuhan itu apa saja. Ya. Kemudian checklist di dalam diri sendiri. Apakah saudara dan saya itu sudah mentaati semua firman Tuhan yang kita ketahui dan yang sudah kita dengar. Ya, ajaran-ajaran ini apakah sudah kita taati? Contohnya adalah di dalam Lukas pasal yang ke-17. Lukas pasal yang ke-17, Tuhan Yesus itu mengajar kepada murid-muridnya, dia memberikan nasihat supaya murid-muridnya itu berhati-hati. Karena pasti akan ada yang namanya penyesatan. Dia jelaskan tentang penyesatan itu di ayat yang pertama, ayat yang kedua. Kemudian dia katakan di dalam ayat yang ketiganya, jagalah dirimu ya terhadap penyesatan itu. Selain itu, kemudian Tuhan Yesus menjelaskan lagi, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Bahasa yang dipakai di sini merupakan sebuah perintah. Ya, petunjuk, bukan hanya petunjuk tapi juga perintah. Kalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Tuhan Yesus katakan demikian. Lalu bukan hanya sekedar mengampuni. Tapi dikatakan ayat yang keempat, bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari. Wah, kalau ada orang berbuat kesalahan 7 kali sehari kepada saudara atau kepada saya, dalam sehari itu 7 kali kesalahan yang sama, ya orang Surabaya pasti akan berkata, iki wong bencek no. Ya, bencek banget ya. Masa bersalah bisa 7 kali berturut-turut? Sudah dikasih tahu. Minta maaf,
dia salah lagi. Minta maaf lagi, dia salah lagi. 7 kali. Dan Tuhan Yesus berkata, bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, Tuhan Yesus memberikan perintah, engkau harus mengampuni dia. Nah, kalau saudara baca ayat yang selanjutnya, mendengar ini, ya, hati-hati terhadap penyesatan, tegur orang yang berbuat salah, ya, saudaramu yang berbuat salah, dan kalau dia minta maaf kepadamu, ampunilah dia, dan bahkan jangan hanya sekedar mengampuni, kalaupun sampai 7 kali satu hari dia berbuat salah, dan selalu minta ampun padamu, jangan lupa, ampunilah dia. Engkau harus mengampuni dia. Nah, itu checklistnya. Lalu melihat checklist itu, murid-murid ngecek firman imannya. Disitulah mereka kemudian berdoa kepada Tuhan atau memohon kepada Tuhan. Tuhan, tambahi iman kami. Tambahi iman kami. Dengan checklist firman itu mereka sadar bahwa yang ini tidak mudah. Tapi saya mau, istilahnya demikian, tolong saya. Nah, itu pentingnya. Setiap hari kita harus checklist iman kita itu dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu harus selalu kita baca. Ada amin? Ya, semoga saudara nggak tersinggung ya. Kalau firman Tuhan itu saya mau katakan, Alkitab itu bukan buku koleksi saudara. Ya, tapi itu adalah firman Tuhan bagi hidup kita. Itu adalah makanan untuk menambah iman kita. Untuk membuat daftar iman kita menjadi lebih tebal. Istilahnya demikian. Ya, jadi setiap hari bacalah firman Tuhan. Saya secara pribadi, setiap hari saya memberikan waktu untuk membaca firman Tuhan. Minimal 1 pasal, minimal ya. Jangan 1 ayat saudara, minimal 1 pasal ya. Nah itu harus dilakukan tiap hari dan saya buat catatan. Saya buat catatan untuk ayat-ayat yang saya baca. Karena saya menguji iman saya. Ujilah dirimu sendiri, ujilah imanmu. Dengan cara seperti itu. Kemudian kata yang kedua adalah, selain menguji adalah dipakai kata selidikilah. Selidikilah dirimu, selidikilah imanmu. Dalam bahasa asli Perjanjian Baru dipakai kata dokimasete. Ya, dokimasete itu gambarannya adalah seperti menguji metal. Metal itu kalau diuji harus dengan api, dibakar. Ya, artinya di sini setiap kali engkau menghadapi satu situasi atau satu keadaan, bagaimana engkau bereaksi terhadap keadaan itu? Apakah engkau tetap berpegang kepada imanmu, memegang teguh imanmu, atau di saat menghadapi situasi itu engkau melepaskan imanmu? Ya. Nah, itu yang dimaksudkan. Selidiki. Nah, contohnya seperti ini. Satu hari saya datang ke rumah seorang pengusaha, dia seorang kontraktor yang sedang dalam situasi. Kondisi usahanya itu sedang dalam situasi. Terancam kebangkrutan. Itu kondisinya. Saya datang ke sana dan untuk menguatkan, untuk mendoakan dan sebagainya. Hari itu dia memberikan satu kesaksian kepada saya. Dia kontraktor bangunan. Bapak kan tahu kondisi keuangan saya. Ya. Perusahaan saya ini terancam kebangkrutan. Saya butuh pertolongan, istilahnya demikian. Nah kemarin Pak, dia bercerita, saya tuh ketemu dengan satu orang, pengusaha besar, dia sebutkan. Lalu saya ngerti kira-kira siapa. Ya. Nah dia bilang sama saya punya satu proyek buat kamu. Nilainya segini, nilainya besar sekali. Itu kalau saya dapat proyek itu, semua masalah keuangan saya selesai. Lalu kemudian dia tunjukkan tempatnya. Proyeknya ditunjukkan. Kemudian dikira-kira terjadi pembicaraan cukup panjang. Pertemuannya cukup panjang. Lalu kemudian setelah diperkirakan segini dan si kontraktor itu merasa, oh ini bisa. Ya ini bisa. Dan dia sangat tertarik dengan proyek itu. Setelah
terlihat dia sangat tertarik, tiba-tiba si bapak ini berkata begini, "Oke Pak, saya akan berikan proyek ini kepada Bapak, tapi ada satu syarat. Dan syarat ini menjadi syarat utama." "Oh apa Pak? Apakah CV saya atau bagaimana atau apa yang harus saya penuhi lagi?" Tiba-tiba bapak ini berkata begini, "Saya tahu bapak ini orang Kristen. Ya. Nah, kalau bapak mau dapat proyek dari saya, bapak harus ikut iman saya." "Gimana Pak?" "Gampang Pak. Ya. Gampang Pak. Pokoknya bapak pindah ke iman saya, maka bapak dapat proyek itu. Karena saya tidak akan pernah berikan proyek itu kepada yang berbeda iman dengan saya." Dia katakan begitu. Dan si bapak ini kemudian bercerita kepada saya begini, "Seketika, beberapa saat, saya ini goyah." Dia katakan begitu. "Saya ini goyah. Gimana ya? Di satu sisi saya butuh. Tapi di sisi lain tiba-tiba dia sadar, ini harus barter dengan iman." Ya. Lalu dia mulai mikir, Tuhan Yesus kan penuh pengampunan. Gak apa-apa lah ya, kalau memang ini saya ambil dulu, nanti saya minta ampun lagi. Saya kembali lagi kalau sudah selesai. Tapi seketika itu hati nuraninya seperti menolak. Gak bisa seperti itu namanya munafik. Ya, itu namanya munafik. Lalu seketika itu dia membuat sebuah keputusan. "Terima kasih Pak, kalau syarat itu saya tidak bisa." Ya, lalu kemudian dia tinggalkan orang itu. Dia pulang. Waktu dia melangkah pulang, dia bercerita bahwa hatinya penuh dengan sukacita. Ternyata saya tidak meninggalkan iman saya demi kebutuhan saya. Nah, itulah doki masete. Setiap kali kita berhadapan dengan situasi, bagaimana kita bersikap? Tetapkah kita berpegang pada iman? Jadi setiap hari itu harus diselidiki, harus diuji iman kita. Saya lakukan itu setiap saya melakukan saat teduh. Pagi hari saya bangun, kemudian saya saat teduh. Dan di saat teduh itu saya mulai cek iman saya. Ya, saya uji, saya selidiki iman saya. Setiap hari itu saya juga mengingat kembali apa yang sudah terjadi dalam hidup saya kemarin. Ya, bagaimana sikap-sikap saya? Apakah saya tetap berpegang pada iman saya? Ya, apakah saya tetap memuliakan nama Tuhan dalam hidup saya? Nah, itu penting saudara. Supaya apa? Supaya saudara dan saya bisa tetap hidup di dalam iman. Iman itu tetap berguna bagi hidup kita. Membawa kita untuk berkenan kepada Tuhan. Ada amin? Berikan kemuliaan untuk nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Nah, selain itu saudara, saya ingin menjelaskan lebih dulu tentang apa itu iman. Ya, iman itu adalah percaya. Ada dua sisi, percaya. Tapi sisi yang lain adalah mempercayakan diri. Ya, kalau saudara berkata bahwa saya beriman kepada Yesus, itu berarti saudara percaya kepada Yesus. Dia itu ada, bukan hanya ada, dia itu adalah Allah yang saudara percaya sebagai Allah yang maha kuasa, maha tahu, maha hadir. Dialah Tuhan, dialah juru selamat. Saudara percaya. Kalau saudara katakan saya beriman kepada Yesus. Tapi tidak boleh berhenti hanya sampai di situ. Setelah saudara percaya bahwa dia ada, dia adalah Allah, dia adalah Allah yang maha kuasa, maha hadir dan maha tahu, ya. Dia adalah juru selamat, maka saudara harus berkata, aku percayakan hidupku kepadanya. Hidupku ada di dalam tangannya. Ada amin? Ya. Nah, itu baru iman saudara itu lengkap, sempurna. Saudara akan bisa berkata, aku hidup di dalam iman. Karena hidupmu adalah mempercayakan dirimu kepada apa yang saudara percaya. Kepada siapa saudara beriman. Saudara arahkan hidupmu hanya kepada dia. Nah, di dalam
kehidupan, dalam perenungan saya menemukan begini. Ini kan dua sisi. Ya. Percaya dan mempercayakan. Ada banyak orang yang hanya berhenti sampai dipercaya saja. Tapi hidupnya tidak terlihat bahwa dia mempercayakan diri kepada apa yang dia percaya. Halo, bisa ngerti? Oke, ya. Nah ternyata saudara, untuk dari sisi percaya sampai kepada mempercayakan diri, iman itu butuh tenaga, butuh energi. Nah banyak orang secara tidak sadar imannya itu tidak ada energinya. Contohnya adalah seperti misalnya handphone ini. Ya, handphonenya ada, kelihatan bentuknya. Tapi dia tidak akan pernah bisa berfungsi kalau tidak ada energinya. Energinya ada di baterainya, betul ya? Ya, ada di baterainya. Nah, berapa banyak energi yang masih ada di dalam baterai itu ada notifikasinya. Jadi kita bisa mengenalinya. Ya, kita mengenalinya. Handphone saya ini kalau sudah tinggal 20%, sama seperti handphone saudara mestinya, ya. Atau bahkan ada yang lebih canggih, dia akan memberikan notifikasi low bat, ya. Low bat ini perlu cepat untuk dicas supaya energinya kuat lagi dan handphone ini bisa berfungsi. Kalau sampai saya tidak lakukan itu, maka energinya habis di baterai itu, apa yang terjadi saudara? Handphonenya akan mati. Handphonenya masih ada, tapi sudah tidak bisa lagi berfungsi. Sama seperti iman. Seringkali kita tidak tahu bahwa kita ini, iman kita itu sudah kehabisan energi iman, sehingga kita tidak bisa melangkah untuk mempercayakan diri kepada apa yang kita percaya. Untuk itu, supaya jangan sampai seperti itu, saudara dan saya harus mengenali energi iman kita. Masih seberapa banyak energi iman kita itu. Kalau sudah low bat, ya, energinya sudah menipis, jangan-jangan bisa sampai ke situ tapi cuma sebentar. Ya, balik lagi, hanya sekedar percaya. Ya. Nah, notifikasinya di mana? Tanda kalau iman kita itu energinya tergerus, ya, habis atau istilahnya baterainya bocor. Baterainya sudah lemah. Di mana? Bagaimana kita bisa mengenalinya? Nah, itu yang saya renungkan saudara. Lalu ketika saya merenungkan itu, saya diingatkan oleh Tuhan satu cerita di dalam 1 Samuel pasal 30, ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Ini kisah tentang seorang tokoh iman. Namanya Daud. Saudara tentu tahu tentang Daud. Ya. Dia bukan hanya sekedar tokoh iman, tapi dia adalah orang yang beriman. Imannya nggak bisa diragukan lagi. Wow, ini iman yang sudah mengalahkan Goliat. Saudara tahu kisahnya bagaimana dia berhadapan dengan Goliat. Daud pada waktu itu masih menjadi istilahnya anak muda yang masih ingusan. Bahkan dia bukan anggota tentara. Dia dianggap bukan orang yang sudah dewasa, siap untuk berperang. Tapi Raja Saul mempercayakan duel dengan Goliat itu kepada Daud. Bagaimana dia bisa menang? Apakah karena dia ahli menggunakan tongkat dan menggunakan alih-alih? Setuju dengan itu? Apakah karena itu? Tentu tidak. Tapi perhatikan bagaimana langkahnya menuju kepada Goliat itu. Daud berkata apa ketika dia menghampiri Goliat walaupun dia membawa tongkat dan batu. Goliatnya sudah marah-marah, tersinggung dia. Emangnya aku anjing? Kamu mau duel sama aku? Nggak ada pedangnya, nggak pakai baju zirah dan sebagainya. Nggak bawa panah, nggak bawa pisau dan sebagainya. Kamu menghampiri aku dengan tongkat dan batu. Emangnya aku anjing? Tapi Daud menjawab apa? Dia katakan apa? Aku menghampiri engkau di dalam nama Tuhan
Allahku. Itu artinya Daud menghadapi Goliat bukan dengan kepandaiannya, bukan dengan senjata yang dia bawa, tapi dengan apa saudara? Dengan apa? Imannya. Dengan imannya. Dan Goliat pun dikalahkan. Jadi soal imannya Daud, tidak ada yang bisa kita ragukan. Dia adalah seorang yang sudah membuktikan imannya adalah iman yang sudah mengalahkan raksasa. Amin. Nah, ini kejadiannya pada Daud. Waktu itu Daud masih menjadi buronannya Saul. Dan karena tidak ada tempat yang aman lagi bagi dia di negeri Israel, maka dia kemudian pergi ke luar negeri, ke negeri Filistin. Lalu dia menjadi tentara bayaran dari salah satu raja Filistin namanya Ahis. Ya. Dia bersama dengan pasukannya menjadi tentara bayaran bagi Ahis. Nah, satu hari raja-raja orang Filistin, ada beberapa raja, membuat keputusan untuk berperang melawan bangsa Israel. Itu adalah bangsanya Daud. Ahis kemudian membawa Daud dengan pasukannya. Tapi ini merupakan pertolongan Tuhan juga. Waktu raja-raja yang lain melihat Daud dan pasukannya, mereka tahu ini orang Ibrani. Lalu mereka tidak berkenan. Dan Ahis akhirnya menyuruh Daud untuk pulang. Nah, saat itu Daud bersama dengan keluarga dan keluarga pasukannya membuat satu perkampungan di satu daerah namanya Siklak. Dari tempat Daud bekerja untuk kembali ke Siklak itu perlu waktu 3 hari. Nah, waktu di dalam perjalanan menuju ke Siklak itu untuk pulang lagi ke Siklak, tiba-tiba apa yang terjadi? Perkampungannya diserbu oleh gerombolan orang Amalek. Semua di bumi hanguskan dan semua anggota keluarga itu ditawan oleh mereka, kemudian dibawa pergi. Sementara Daud itu masih di dalam perjalanan. Ya. Nah, ini saya akan bacakan untuk saudara, supaya saudara mengerti ayatnya, ngomong seperti ini. 1 Samuel pasal 30, ayat 1 terlebih dahulu. Saya akan bacakan. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka. Dengan tidak membunuh seorang pun, mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis. Dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu bagaimana Daud bereaksi terhadap situasi yang sedang dihadapi ini? Ini menarik saudara. Karena kemudian dikatakan seperti ini. Ayat 4. Baca bersama dengan saya ayat 4. 1, 2, 3. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia. Bukan hanya sekedar menangis, tapi dikatakan nangisnya dengan apa? Dengan nyaring, dan bukan hanya nangis dengan nyaring, tapi dikatakan apa? 1, 2, 3, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Wah. Jadi mereka menangis dengan suara yang nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Nangisnya bukan hanya seperti dan berleleran air mata. Bukan hanya begitu. Tapi dia menangis dengan suara yang nyaring. Seperti apa saudara? Dia teriak dengan tangisannya itu. Dan menurut saya bukan, bayangan saya itu dia bukan hanya begini. Tapi mungkin dia juga guling-guling saudara. Ya. Nangis dengan suara yang nyaring sampai tidak kuat lagi menangis. Saat itu Daud bukan anak kecil lagi saudara. Dia seorang dewasa yang selama bertahun-tahun sudah terlatih di dalam peperangan. Dia terkenal sebagai seorang pahlawan bagi orang Israel. Jadi dalam bayangan saya, tubuhnya bukan kecil lagi.
tapi tubuhnya sudah kekar. Dan pasukannya sampai bisa menjadi pasukan bayaran, itu tentu semuanya kekar-kekar. Sangar-sangar, saudara. Nah, orang dengan tubuh yang seperti ini, sekalipun nangis dengan suara yang nyaring, kalau dikatakan sampai tidak kuat lagi menangis, apakah saudara setuju kalau saya katakan bahwa itu lebih dari 1 jam? Kalau setuju lambaikan tangan. Ya, oke. Setuju semua? Ya. Kalau lebih dari 1 jam, kira-kira 2 jam? Setuju? Lambaikan tangan. Kalau setuju, oh setujunya cuma 1 jam rupanya. Cuma sedikit yang setuju kalau 2 jam. Oke, nangis 1 jam itu enggak sebentar loh saudara. 1 jam. Kita dengar khotbah aja enggak sampai 1 jam. Ya, waktu saya berkhotbah itu hanya 45 menit. Harus selesai. Ya. Jadi ini 1 jam saudara. 1 jam. Dan menurut saya bisa lebih dari 1 jam. Dia nangis dengan suara yang nyaring. Sampai tidak kuat lagi menangis. Itu artinya apa? Dia kehilangan kendali. Dia kehilangan kendali. Menjadi sangat emosional. Ya, menjadi sangat emosional. Jadi dalam menghadapi situasi itu, dia menjadi sangat emosional dan kehilangan kendali. Ya. Dan dia baru sadar ketika terjadi yang seperti ini, saudara. Ayat yang ke-6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Rakyat jadi kecewa sama dia. Pemimpin yang selama ini sangat diandalkan. Pemimpin yang selama ini sangat menjadi panutan bagi mereka. Di hadapan mereka menjadi orang yang tidak terkendali. Sangat emosional dalam situasi itu. Sungguh tidak menenangkan. Tapi membuat yang lain akhirnya jadi emosi. Dan ketika yang lain tersulut emosi. Mereka siap untuk melempari Daud dengan batu. Ya. Dan di saat itu dikatakan seperti ini. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Baru Daud kemudian sadar. Ya, dan dalam kesadarannya itu kemudian dikatakan seperti ini. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Kalimat ini mari kita baca bersama ya. 1, 2, 3. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Waktu saya baca ini, saya kemudian sadar. Kondisi Daud ketika menghadapi kondisinya, maksudnya menghadapi keadaan yang dihadapi itu, ya, dia bereaksi seperti itu, lepas kendali, menjadi emosional seperti itu, rupanya ada kaitannya dengan masalah imannya itu. Energi imannya itu. Sebab ketika dia sadar, dia tahu harusnya tidak seperti ini dalam menghadapi kondisi ini. Ya, situasi ini tidak harus dihadapi dengan cara yang seperti ini. Tapi kenapa ini bisa terjadi? Dia sadar ini masalah iman. Sehingga Daud kemudian dikatakan, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Ya, menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Ya. Nah, jadi dari kisah Daud ini terlihat ada hubungan yang sangat erat antara lepas kendalinya Daud dengan kekuatan imannya. Dengan energi imannya. Sehingga dia tidak bisa menyerahkan hidupnya, berserah, percaya kepada Tuhan. Kalau saudara punya iman, dan saudara iman saudara itu membawa saudara untuk berserah kepada Tuhan, artinya berserah, itu saudara akan tenang dalam menghadapi segala situasi. Ingat ketika murid-murid bersama dengan Yesus naik perahu, kemudian di tengah perjalanan perahunya ditimbus dengan gelombang, murid-murid semua ketakutan, lalu Yesus berdiri dan meneduhkan angin ribut itu. Setelah itu dia negur apa kepada murid-murid? Mengapa kamu tidak percaya? Mengapa kamu seperti lepas kendali seperti itu?
Jadi kondisi lepas kendali ketika menghadapi situasi, itu tanda bahwa energi iman saudara melemah. Ya. Tanda bahwa energi iman kita itu sudah melemah. Baterai iman kita itu sudah melemah. Ya. Nah, saya ingat ada satu kesaksian dari seorang namanya John Wimber. John Wimber ini seorang tokoh neokarismatik di abad yang ke-20. Beliau sudah meninggal tahun 97. Kesaksiannya seperti ini. Sebelum dia bertobat, dia adalah pemain musik. Waktu masa pemudanya, dia adalah seorang pemain musik profesional, ya, pemain musik jazz. Nah, bagaimana dia bertobat? Dia cerita bahwa satu kali dia diajak oleh beberapa temannya untuk ikut Bible study yang dikelola oleh seorang hamba Tuhan yang sederhana. Ya, hamba Tuhan ini memberikan Bible study secara kelompok-kelompok begitu. Ya. Jadi dia ikut Bible study kepada pendeta ini. Nah, si pendeta ini punya 2 anak. Yang pertama adalah laki-laki, yang kedua adalah perempuan. Dalam beberapa bulan sebelum John Wimber itu ikut Bible study-nya, si hamba Tuhan ini kena musibah, yaitu anak yang laki-laki itu kecelakaan sampai kemudian lumpuh dan harus pakai kursi roda. Nah, hari itu John Wimber cerita bersama dengan temannya, dia sedang di rumah Pak Pendeta itu untuk ikut Bible study yang diajar oleh Pak Pendeta ini. Di tengah-tengah Pak Pendeta ini mengajar, tiba-tiba ada sebuah pemberitahuan bahwa anak perempuannya namanya Anne, ya, sudah mahasiswi yang hari itu sedang kuliah, ya. Ternyata ditemukan sudah meninggal oleh karena ada penembakan orang gila gitu, ya. Ini beberapa saat yang lalu ini ada beberapa kali penembakan yang terjadi. Nah, si Anne ini kena tembak, saudara. Jenazahnya ditemukan, lalu kemudian orang tuanya diberitahu. Nah, John Wimber kemudian bercerita, pada saat si ayah ini, seorang pendeta ini sedang mengajar, dia mendengar anaknya meninggal dengan cara yang sangat tragis. John Wimber bercerita, dia sangat terkesan dengan sikap dari si Pak Pendeta ini. Dia gemetar memang, wajahnya pucat, ya, namanya musibah terjadi pada anaknya. Tapi si Pak Pendeta ini kemudian berlutut, dan kemudian dia mengucapkan satu kata-kata yang menyentuh hati John Wimber. Dia berkata begini, Tuhan, aku tidak tahu kenapa ini semua harus terjadi. Tetapi sekalipun demikian, aku tidak akan bertanya apapun kepadamu. Aku percaya. Aku percaya. Kemudian dia mendekapkan tangannya di dadanya. Aku percaya. Sikap itu tiba-tiba menyentuh hati John Wimber. Lalu John Wimber bisa melihat Tuhan yang kuat di dalam diri si Pak Pendeta ini. Nah, hari itulah dia bertobat. Sikap Pak Pendeta ini sungguh berbeda dengan sikap dari Daud. Saudara bisa lihat itu. Ya. Jadi kondisi lepas kendali, emosional, itu adalah notifikasi kepada kita bahwa energi baterai iman kita itu sudah menipis. Hati-hati loh. Hati-hati loh. Tapi kalau saudara berkata bahwa saya adalah orang yang beriman, tapi tiap harinya saudara adalah orang yang emosional, saya mau katakan, ada cara yang salah berarti dalam saudara mengecas iman saudara. Dalam saudara membangun iman saudara, ada sesuatu yang salah. Ini harus diperbaiki. Niscaya kalau saudara betul-betul energi iman saudara itu terisi dengan baik, dalam segala situasi saudara tetap beriman bahwa dia ada. Dan dia yang mengendalikan seluruh kehidupan ini. Hidupku ada di tangannya. Ya. Kalau saudara lihat di dalam Alkitab, semua tokoh-tokoh iman, itu dikatakan dalam menghadapi perjalanan hidupnya,
Mereka itu sabar. Mereka itu tetap tabah. Dan mereka tidak kehilangan keberaniannya. Keberanian imannya. Sabar itu artinya mereka tetap mempunyai penguasaan diri. Tetap punya kemampuan untuk menanggung beban. Tabah itu artinya adalah kemampuan untuk selalu ikhlas terhadap apa yang dihadapi atau dialami. Ya. Berani itu adalah keputusan yang terus dia pegang. Komitmen iman untuk terus menghadapi dengan iman segala situasinya. Ya. Tapi kalau lepas kendali, kehilangan penguasaan diri, maka orang menjadi tidak sabar, menjadi emosional. Dan kalau dia sudah emosional, dia tidak akan menjadi orang yang tabah. Kalau dia bukan orang yang tabah, itu artinya orangnya tidak punya keikhlasan. Orang yang tidak punya keikhlasan itu selalu akan muncul banyak pertanyaan yang tidak akan pernah terjawab. Dan hidupnya akan penuh dengan kekecewaan. Dan kalau sudah demikian, maka hidupnya akan penuh dengan kekhawatiran, bukan keberanian. Bisa ngerti maksud saya? Oke? Nah, kalau hatinya sudah seperti itu, bagaimana dia bisa mempercayakan dirinya kepada Tuhan? Hidupnya kepada Tuhan, situasinya kepada Tuhan. Karena hatinya sudah kecewa, hatinya penuh dengan kekhawatiran, dan emosional. Ya. Nah, apa yang harus dilakukan kalau kita mendapat notifikasi yang seperti ini? Lakukan seperti Daud. Menurut saya itu langkah yang kita sebut dengan nama bertobat. Bertobatlah. Jangan sensi dengan kata bertobat, ya. Bertobatlah. Tuhan Yesus itu memberikan contoh kepada kita dalam beriman. Dikatakan di dalam Ibrani pasal 12 ayat yang kedua, ya. Saudara bisa membacanya mulai dari ayat yang pertama, tapi saya mau membacanya mulai dari ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga. Ada kata yang sangat menarik diulang beberapa kali. Dikatakan seperti ini. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Maksudnya, marilah kita melakukan perjuangan iman dalam hidup kita ini dengan cara menunjukkan mata kita kepada Yesus. Fokus kepada Yesus sebab Dia yang memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, dikatakan apa saudara? 1, 2, 3. Tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ayat yang ketiga, ingatlah selalu akan Dia yang apa saudara? Tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa supaya jangan kamu menjadi apa? Lemah dan putus asa dalam kehidupan imanmu. Ya. Perhatikan kata tekun, diulang 2 kali di sini, ya. Tekun itu artinya adalah kemampuan untuk bersabar. Kemampuan untuk mengikhlaskan segala sesuatu yang dia terima sehingga dia bisa tetap tabah. Kemampuan untuk tetap berpegang pada komitmen imannya sehingga dia tetap berani dan pikirannya tidak dipenuhi dengan ketakutan. Bagaimana itu bisa terjadi? Karena Yesus menjaga baterai imannya untuk tetap full charge. Ya. Caranya bagaimana? Ya, dia tidak akan pernah emosional. Ketika malam menjelang dia diserahkan, dia datang ke Taman Getsemani. Segala ketakutannya dia serahkan kepada Bapa. Dan dia berkata bagaimana waktu dia menyerahkan semua ketakutannya. Kalau boleh Bapa, cawan ini lalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku yang jadi. Kehendakmu. Itu artinya aku berserah. Hidupku ada di tanganmu. Dan dia bertekad untuk menghadapi segala situasi yang akan terjadi. Dengan penuh ketabahan, penuh kesabaran, dan penuh keberanian. Ada amin? Jadi iman yang lemah itu tandanya bukan yang disebut orang seringkali malas, ya.
malas ibadah, malas doa, ya, malas baca Alkitab dan sebagainya. Bukan itu, saudara. Ya, bukan itu. Malas itu adalah perilaku yang membuat iman saudara berpotensi untuk menjadi lemah. Itu salah satunya. Ya. Dan kalau sudah lemah, tandanya kemudian menjadi hasilnya, maksud saya hasilnya adalah ya malas itu. Sudah tidak ada lagi imannya. Ya. Atau mungkin kalau kita tanya dia masih berkata, oh saya tetap Kristen kok. Saya tetap percaya pada Tuhan Yesus. Tapi dia tidak punya lagi kekuatan untuk hidup di dalam imannya. Itu masalahnya. Lalu apa yang harus dilakukan? Sadari itu. Sama seperti Daud menyadari itu. Dan bertobat. Ya. Caranya bertobat bagaimana? Berhenti dari sikap yang emosional. Segala sikap yang bisa membuat saudara emosional. Apa saja? Kekecewaan, ya, kemarahan, kesedihan, sakit hati, dan segala sesuatu itu kalau saudara biarkan di dalam hati dan pikiranmu, maka itu seperti lubang pada baterai imanmu yang membuat selalu bocor. Saudara sudah datang ibadah, baca Alkitab tiap hari, doa tiap hari, tapi saudara tetap menjadi orang yang emosional karena bocor, saudara. Harus ditempel. Caranya bagaimana? Saudara harus memutuskan untuk berhenti. Kalau saudara sakit hati, ampuni. Kalau saudara marah, berhenti marah. Kalau saudara sedih, berhenti sedih. Ya, segala hal yang negatif itu harus kemudian dibereskan supaya baterai imanmu menjadi utuh kembali dan siap untuk dicas. Ya, benahi hati, benahi fokusnya, ya, fokus iman dan kuatkan kepercayaan. Caranya ingat pertolongan Tuhan yang sudah terjadi dalam hidupmu. Lalu saudara kembali pada imanmu. Aku percaya Tuhan itu ada. Dan aku percaya bahwa Tuhanlah yang mengendalikan seluruh hidupku. Dia adalah Allahku. Aku hidup hanya bagi Dia. Maka kalau saudara sudah lakukan itu, ya, saudara cari wajah Tuhan. Jangan lupa untuk terus berdoa. Cari wajah Tuhan untuk segala situasimu. Sampai setiap hari, setiap pagi, saudara sudah dipenuhi dengan damai sejahteramu. Sekalipun persoalan masih ada, tapi saudara sudah penuh dengan damai sejahtera. Maka apa yang terjadi? Tuhan akan bekerja untuk menolong saudara. Dia akan melakukan segala sesuatu untuk membuat saudara melihat bahwa Dia adalah Allah yang setia dalam hidupmu. Ada amin? Berikan kemuliaan untuk nama Tuhan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama. Haleluya. 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 Nyanyikan satu pujian menjadi satu doa yang kita panjatkan kepada Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersamakan, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Katakan, aku punya Tuhan yang besar, Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersamakan, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku hidup pernah percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku
yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya, haleluya. Tetap di dalam suasana doa. Tidak ada yang melihat ke kiri maupun ke kanan. Saya ingin berdoa secara khusus kalau ada di antara Bapak Ibu saudara sekalian yang ketika mendengarkan firman Tuhan ini, saudara merasa bahwa Tuhan berbicara secara khusus untuk situasimu. Saya tidak tahu apa yang menjadi situasi saudara. Tetapi kalau saudara merasakan yang seperti itu, saya ingin berdoa supaya firman Tuhan benar-benar akan menjadi benih yang berkuasa untuk tumbuh di dalam kehidupan saudara. Sehingga berbuah dengan lebat dalam hidupmu. Kalau itu saudara, lambaikan tanganmu, angkat tanganmu di tempat saudara berdiri. Ya. Dan melihat tangan-tangan yang terangkat. Satu tangan saudara tetap angkat, satu tangan saudara taruh di dadamu. Kalau saudara merasakan bahwa Tuhan berbicara, menyerukan supaya saudara bertobat, bertobatlah hari ini. Bertobatlah hari ini. Kalau saudara merasa bahwa Tuhan berbicara, ampunilah, berhentilah marah, buang segala kebencian dan sebagainya. Maka ampunilah saat ini. Buatlah pengampunan. Ungkapkan pengampunan. Berhentilah marah. Haleluya, haleluya. Karena Tuhan mengasihi saudara sekalian. Haleluya. Bapak hamba berdoa untuk setiap anak-anakmu yang mengangkat tangan ini Tuhan. Jamah anak-anakmu ini Tuhan. Jamah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Segala hal yang membuat energi iman mereka selalu terkuras habis sehingga mereka tidak bisa berserah sepenuhnya kepadamu Tuhan. Menyerahkan hidupnya kepadamu Tuhan, total di dalam tanganmu Tuhan. Maka hamba berdoa Tuhan, cabut semuanya itu. Tembel semua kebocoran Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus penuhi mereka dengan kasih-Mu kembali Tuhan. Penuhi mereka dengan kuasa-Mu kembali Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.